Dukung terus channel ini dengan like, komen, dan share ya. Tulis pendapatmu di kolom komentar. Yang belum subscribe, tekan tombol subscribe dan bunyikan loncengnya agar tidak ketinggalan video berikutnya. Terima kasih. Didiklah anakmu sesuai zamannya, karena mereka hidup bukan di zamanmu. Kutipan dari Ali bin Abi Thalib ini rasanya makin relevan setiap hari ya. Banget. Apalagi di tengah gempuran teknologi sekarang. Nah, itu dia. Anda kan sudah berbagi sebuah panduan yang komprehensif banget dari Direktorat SMP. Dan pas saya baca, ada satu pertanyaan besar yang terus muncul. Apa itu? Di antara semua aplikasi gawai AI, apa sih yang sebenarnya bedain kelas yang sekedar digital sama kelas yang benar-benar transformasional? Itu pertanyaan krusial. Soalnya godaannya kan kita mikir kalau makin banyak teknologi di kelas, otomatis makin maju. Betul. Tinggal tambah laptop, tambah tablet, beres. Padahal, panduannya Anda kasih ini negesin banget, ini bukan soal nambah alat. Ini soal perubahan paradigma. Perubahan cara berpikir ya? Betul. Cara kita mikir tentang tujuan pendidikan itu sendiri. Tepat. Dan ternyata, jawaban dari pertanyaan besar tadi, menurut sumber ini, ada di dua ide besar. Dan ini yang akan kita bedah bareng-bareng. Oke. Pertama, ada filosofi pembelajaran mendalam. Dan kedua, ada kerangka kerja praktis yang, menarik banget namanya TPEC. Dan keduanya ini nyambung banget. Kita akan lihat gimana keduanya jadi resep untuk pendidikan yang relevan hari ini. Mari kita mulai. Ini kayak peta jalan yang jelas banget dan saya yakin bakal banyak momen ahanya nanti. Oke, mari kita bongkar yang pertama. Konsep pembelajaran mendalam. Silahkan. Waktu pertama kali baca frasa ini, jujur kedengarannya agak abstrak. Wajar sih. Tapi sumber Anda ngasih definisi yang membumi banget. Katanya ini pendekatan yang menciptakan suasana belajar yang berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan. 3 kata kunci itu ya? Iya. Tapi ada satu kalimat lagi yang benar-benar bikin saya berhenti dan mikir. Pembelajaran ini dicapai melalui olah pikir, olah hati, olah rasa, dan olahraga secara holistik. Ini kan jauh banget dari sekedar transfer informasi, kan? Jauh sekali. Ini pengakuan kalau siswa itu bukan wadah kosong yang harus diisi fakta. Mereka manusia utuh. Oke. Kalau kita lihat diagram di panduannya, semua olah itu, pikir, hati, rasa, raga, tujuannya itu buat ngebangun dimensi profil lulusan. Oh, yang di tengah-tengah diagram itu ya? Betul, hal-hal kayak kemampuan bernalar kritis, kreativitas, gotong royong, kemandirian. Jadi bukan soal berapa rumus yang hafal, tapi karakter dan kompetensi apa yang kebangun. Jadi tujuan akhirnya jelas dan sangat manusiawi. Nah, sumbernya ngebagi ini jadi 3 prinsip utama. Menurut saya ini gampang banget diingat. Pertama itu berkesadaran. Berkesadaran. Ini bukan cuma soal siswa duduk tenang, tapi gimana caranya menciptakan kondisi psikologis di mana mereka itu nyaman, bisa fokus, dan bahkan sadar sama proses berpikirnya sendiri. Nah, itu poin pentingnya. Semacam metakognisi ya? Metakognisi. Iya. Jadi mereka nggak cuma belajar materinya, tapi juga belajar tentang cara mereka belajar. Mereka jadi bisa nanya ke diri sendiri, loh, kenapa ya saya kok susah paham bagian ini? Mungkin saya coba cara lain deh. Oh, oke. Jadi mereka jadi pembelajar yang mandiri. Tepat, kesadaran itu fondasinya. Oke, prinsip kedua, bermakna. Ini menurut saya jawaban dari pertanyaan abadi semua siswa. Buat apa sih kita belajar ini? Betul, selalu ditanya itu. Pembelajaran mendalam menuntut materi itu harus kontekstual, nyambung sama dunia nyata, sama pengalaman siswa. Jadi tujuannya bukan cuma lulus ujian. Tapi menumbuhkan rasa ingin tahu seumur hidup. Betul. Dan kalau materi itu terasa relevan, kan jadi bukan beban lagi. Jadi bagian dari dunia mereka, sesuatu yang pengen mereka taklukkan. Bukan karena disuruh. Oke. Dan prinsip ketiga, menggembirakan. Nah, ini favorit saya. Tapi jujur, ini juga yang paling terdengar utopis. Utopis, ya. Kenapa begitu? Gini, di tengah kurikulum yang padat, gimana caranya seorang guru bisa secara realistis bikin pelajaran, katakanlah tata bahasa atau rumus fisika, jadi menggembirakan, tanpa ngorbanin kedalaman materi? Apa sumbernya kasih contoh? Pertanyaan yang bagus banget, karena ini tantangan terbesarnya. Menggembirakan di sini itu bukan berarti kelas harus selalu penuh tawa atau main-main. Oh, bukan itu ya? Bukan. Ini lebih ke kepuasan intelektual. Sumber ini nyebutnya aha moment. Aha moment.
Iya, bayangin siswa yang pusing berjam-jam sama rumus fisika, terus tiba-tiba klik, dia paham konsep di baliknya. Dia bisa lihat gimana rumus itu ngejelasin alam semesta. Paham. Rasa gembira dari penemuan itu, kepuasan karena berhasil naklukin tantangan, nah itulah mesin motivasi terkuat. Jadi gembira di sini itu hasil dari perjuangan intelektual. Saya suka banget penjelasan itu. Jadi bukan kesenangan dangkal, tapi kepuasan yang mendalam. Oke, nah prinsip-prinsip ini kan nggak jalan sendiri-sendiri ya. Betul. Sumber menggambarkannya dalam sebuah siklus pengalaman belajar. Saya tertarik sama ide siklus ini. Biasanya kan kita mikir belajar itu lurus aja. Bab 1, bab 2, ujian, selesai. Linear ya? Betul, tapi siklus ini kan berarti ada sesuatu yang berulang. Apa artinya siswa bisa balik lagi ke tahap memahami setelah mereka merefleksi? Pertanyaan yang jeli sekali, tentu saja bisa. Justru di situ kekuatannya. Oke, coba kita lihat siklusnya. Tahap pertama itu memahami. Di sini siswa aktif cari tahu, diskusi, bangun pengetahuan awal. Bukan pendengar pasif. Oke. Terus mereka masuk tahap kedua, mengaplikasi. Nah di sini pengetahuan tadi diuji di dunia nyata, dipakai buat mecahin masalah. Jadi pengetahuan jadi keterampilan. Sampai sini masih lurus. Terus tahap terakhir, Tahap terakhir dan yang paling krusial, merefleksi. refleksi. Kita semua ingatlah, begitu ujian selesai, materinya langsung lupa. Hahaha, iya banget. Nah, tahap refleksi ini yang mencegah itu. Siswa diajak mundur sejenak, terus nanya, apa yang berhasil dari proses belajarku? Apa yang kurang? Apa yang bisa aku perbaiki nanti? Oke. Dan seperti yang Anda duga tadi, hasil refleksi ini bisa jadi nunjukin kalau pemahaman awal mereka ternyata, keliru atau kurang dalam. Oh, Dan itu bikin mereka balik lagi ke tahap, balik lagi ke tahap memahami buat cari tahu lebih dalam, prosesnya nggak pernah benar-benar selesai. Dia muter terus, makin lama makin dalam. jadi siswa belajar nggak tur proses belajarnya sendiri. Ini semua kedengaran ideal banget ya, sangat filosofis, sangat manusiawi. Tapi ini juga yang bikin saya bertanya-tanya, di mana peran teknologi? Apa jangan-jangan gawai, aplikasi, internet itu malah ganggu proses yang humanis ini? Nah, ternyata sumber Anda punya jawaban yang cerdas banget untuk itu. Lewat kerangka kerja yang kedua, yaitu TPEC. TPEC. Benar, TPEC atau Technological Pedagogical Content Knowledge. Pada dasarnya, ini jembatan antara filosofi pembelajaran mendalam tadi dengan realitas kelas abad 21 yang penuh teknologi. Kalau saya coba sederhanakan pakai analogi, boleh ya? Silahkan. TPEC ini kayak resep buat koki. Ada 3 elemen utama. Pertama, content knowledge, CK. Ini bahan-bahannya. Materinya ya? Betul, materinya. Biologi, sejarah, matematika. Lalu, ada pedagogical knowledge, PK. Ini teknik masaknya. Cara ngajarnya? Iya, cara ngajar, strategi diskusi, metode assessment. Dan terakhir, technological knowledge, TK. Ini alat masaknya, aplikasi, platform online, perangkat keras. Oke. Anda bisa punya bahan terbaik dan alat tercanggih, tapi kalau teknik masaknya salah, ya hasilnya nggak akan enak. TPEC itu saat ketiganya berpadu sempurna. Analogi yang sempurna. Dan keajaiban TPEC itu seperti di diagram Venn-nya, terjadi di irisan ketiganya, bukan soal menguasai satu-satu secara terpisah. Tapi memadukannya secara harmonis. Tepat. Sumbernya kasih contoh bagus banget. Ada guru IPA mau ngajar konsep energi terbarukan. Itu content knowledge-nya, CK. Oke. Nah, daripada cuma ceramah, dia pilih metode pembelajaran berbasis proyek. Itu pedagogical knowledge-nya, PK. Sampai sini aja sebenarnya sudah praktik mengajar yang baik ya, bahkan tanpa teknologi. Betul. Tapi kemudian dia bawa masuk pilar ketiga. Dia minta siswa pakai aplikasi simulasi interaktif buat lihat gimana panel surya bekerja. Oh, menarik. Terus siswanya kolaborasi online buat analisis data dan presentasi hasilnya dalam bentuk video pendek. Itulah technological knowledge-nya, TK. Jadi konten, metode, dan alat digitalnya nyatu dengan mulus buat capai tujuan pembelajaran. Itulah TPACK. Saya mau nambahin contoh lain biar lebih jelas. Boleh? Bayangin guru sejarah. CK-nya kan soal proklamasi. Metode ceramah biasa, itu PK standar. Tapi guru dengan TPACK tinggi mungkin minta siswanya bikin lini masa interaktif pakai platform online. Oke, jadi lebih visual ya? Atau bahkan bikin episode podcast pendek yang nyeritain detik-detik proklamasi dari sudut pandang beda, pakai arsip, foto, dan suara dari internet.
Itu TK-nya. Siswa jadi nganalisis dan nyeritain ulang, bukan cuma hafal tanggal. Tepat sekali. Dari dua contoh itu, jelas banget kuncinya adalah integrasi yang bertujuan. Bertujuan ya. Dan saya mau nambahin satu hal. Kata kuncinya itu milih teknologi yang tepat. Seringkali kan tekanannya pada kata terbaru. Ah iya, ada aplikasi baru harus coba. Nah, sumber ini ngingetin, tujuannya bukan adopsi aplikasi paling canggih, tapi integrasi teknologi yang paling efektif. Bahkan kalau itu teknologi yang udah ada dari 5 tahun lalu. Poin yang penting banget. Oke, jadi kita sudah punya dua konsep ini. Filosofi pembelajaran mendalam dan kerangka praktis TPACK. Bener. Sekarang, gimana keduanya bersinergi? Kalau kita balik ke diagram pembelajaran mendalam, di lingkaran terluar kan ada komponen pemanfaatan digital. Iya, betul. Nah, disitulah TPAC masuk. TPAC ini kayak manual instruksinya, gitu. Buat ngejalanin pemanfaatan digital itu secara cerdas. Persis. Dan pemanfaatan digital dengan kerangka TPAC ini menurut panduan Anda meresap ke semua tahapan. Di tahap perencanaan, guru nggak cuma nyiapin materi, tapi juga desain alur belajar digital. Bikin kuis interaktif mungkin? Bisa. Atau modul adaptif. Terus di tahap pelaksanaan, pilihannya luas banget. Kolaborasi online, akses perpus digital, tur virtual ke museum, atau gamifikasi. Sampai ke asesmen juga? Sampai ke asesmen. Bisa pakai teknologi buat bikin portofolio digital, atau kasih umpan balik yang lebih cepat dan personal. Yang mengejutkan buat saya adalah ternyata ada tingkatannya dalam penguasaan TPAC ini. Oh iya, level-level itu? Sumber Anda mengklasifikasikannya jadi 4 level. Dan ini benar-benar membuka mata saya. Level pertama itu accepting, menerima. Oke. Ini guru yang mulai pakai teknologi dasar. Mungkin nampilin slide presentasi, atau nugasin siswa cari info di Google. Sebuah langkah awal yang penting, minimal udah buka pintu. Lalu naik ke level 2, adapting, menyesuaikan. Di sini guru mulai adaptasi teknologi biar lebih cocok sama cara ngajarnya. Bukan cuma pakai, tapi sedikit modifikasi. Oke. Level 3, exploring, mengeksplorasi. Nah, guru di level ini proaktif. Mereka berani eksperimen dengan berbagai alat dan metode baru. Mereka mulai nanya, apalagi ya yang bisa saya lakuin dengan alat ini? Bukan lagi sekedar gimana cara pakai alat ini. Nah, itu dia bedanya. Dan level tertinggi, keempat, advancing, memajukan. Ini para inovator. Mereka bukan cuma pakai, tapi menciptakan model pembelajaran baru yang ditenagai teknologi. Mendefinisikan ulang cara belajar di kelas mereka. Betul. Nah, pas saya baca level-level ini, pertanyaan yang langsung muncul adalah, oke, ini klasifikasi yang rapi. Tapi, emang ini penting? Ada bedanya buat siswa kalau gurunya di level accepting atau advancing? Dan disinilah kita sampai pada temuan paling kuat dan paling penting dari seluruh materi yang Anda bagikan. Oke, Jawabannya adalah ya sangat berpengaruh. tunggu sebentar. Ini poin yang luar biasa penting. Jadi, sumber ini secara eksplisit bilang kalau cara guru pakai teknologi itu bukan lagi cuma soal gaya mengajar, Bukan. tapi punya dampak yang terukur pada kompetensi murid. Tetat, dan ini mengubah segalanya. Ini bukan lagi perdebatan tradisional versus modern. Penelitian yang dirujuk di dokumen ini nunjukin secara gamblang Oke, bahwa guru yang ada di level exploring dan advancing terbukti mampu mendorong pencapaian kompetensi murid seperti berpikir kritis, kreativitas, secara signifikan lebih baik wow. dibandingkan guru yang masih di level accepting dan adapting. Jadi ada korelasi langsung dan ada datanya. Ini bukan lagi soal preferensi, tapi soal efektivitas. Persis, ini argumen paling kuat untuk investasi dalam pengembangan profesional guru. Paham? Ini nunjukin kalau bantu guru naik dari level adapting ke exploring, itu bukan sekedar program pelatihan TIK biasa. Ini intervensi strategis yang dampaknya langsung ke kualitas lulusan. Jadi fokusnya harus ke peningkatan kapasitas guru untuk berinovasi. Betul sekali. Jadi, apa artinya semua ini bagi Anda? Setelah kita bedah semuanya. Rasanya jadi jernih banget ya. Materi yang Anda bagikan ini intinya nunjukin kalau pendidikan modern yang efektif itu perpaduan dua hal. Pembelajaran mendalam sebagai filosofi utamanya. Visinya ya. Iya, visi pendidikan yang holistik, bermakna manusiawi. Dan TPIC sebagai kerangka kerja praktisnya. Cara cerdas buat mewujudkan filosofi itu pakai teknologi. Yang satu mengapanya, yang satu lagi bagaimananya. Rangkuman yang pas banget. Dan saya rasa penting kita kembali ke kutipan dari George Couros yang juga ada di materi ini, teknologi tidak akan menggantikan guru hebat,
Tapi teknologi di tangan guru hebat akan transformasional. Selalu kembali ke gurunya ya. Ini penegasan lagi kalau di pusat semua ini tetap ada manusianya. Guru itu arsitek pengalaman belajar. Teknologi itu alat pemberdaya yang luar biasa kuat di tangan yang tepat. Benar sekali. Nah, sebagai penutup, saya mau ninggalin Anda dengan satu pemikiran terakhir. Oke. Dalam kerangka pembelajaran mendalam tadi, ada satu komponen lagi yang disebut kemitraan pembelajaran. Kemitraan pembelajaran? Menurut sumbernya, kemitraan ini melibatkan semua pihak. Guru, murid, orang tua, komunitas, sampai para profesional. Kita kan udah banyak bahas peran guru dan teknologi. Ini tentang sebuah ekosistem pendidikan ya, bukan cuma ruang kelas yang terisolasi. Tepat. Jadi, mungkin ada baiknya Anda merenungkan ini. Di luar peran kita sebagai pendidik formal, bagaimana kita sebagai orang tua yang dampingin anak ngerjain tugas, sebagai anggota komunitas yang bisa berbagi keahlian, atau profesional yang bisa buka pintu magang, bisa jadi bagian aktif dari kemitraan itu. Bagaimana kita semua bisa ikut mendukung terciptanya pembelajaran yang benar-benar mendalam bagi generasi berikutnya. Terima kasih sudah menonton channel ini.